Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 15 September 2023 merupakan peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Bacaan dibawakan oleh Uli Elfrida, Mazmur dilantunkan oleh Gia Cinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Frater Andreas Mariano. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha-Rahim, kasih-Mu tidak berkesudahan untuk semua orang yang percaya kepadamu. Engkau bahkan merangkul setiap orang yang kembali untuk bertobat. Dalam keadaan remuk redam, hati dan hidup kami kerap kali menjauh daripadamu. Ya Allah, semoga melalui bacaan suci yang akan kami dengarkan, sungguh menjadi sukacita, sehingga hal itu dapat dibagikan kepada sesama kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 5, ayat 7-9. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat. Dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Tetapi
Padamu ya Tuhan aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah aku dari tangan orang-orang yang mengejarku. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takwa kepadamu, yang telah Kau lakukan di hadapan manusia, bagi orang yang berlindung padamu. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Haleluya. Sabda-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 19 ayat 25 sampai 27. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan ada ketika engkau berduka cita. Renungan dibawakan oleh Frater Andreas Mariano. Kedukaan rupanya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini kerap kali menjadi masalah. Permasalahan itu membuat orang putus harapan. Putus harapan berarti putus asa dengan apa yang sedang terjadi. Keputusan ini bisa saja menjadi suatu alasan untuk menjauh dari kasih Allah. Akan tetapi sebagai orang yang beriman kepadanya, tidak ada alasan untuk menjauh dari Allah. Sebab ketika dekat dengan Allah, pengharapan itu ada dalam setiap perjalanan hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemarin kita telah merayakan pesta pemulihan salib suci, dan pada hari ini juga kita memperingati Santa Perawan Maria yang berduka cita. Dua perayaan ini sangat identik karena ada peristiwa salib dan berkaitan antara satu dan yang lainnya.
Dalam bacaan Injil, kita bersama-sama mendengar bahwa ketika Yesus tergantung pada kayu salib, ia menyerahkan ibunya, Maria, kepada muridnya. Penyerahan ini mengungkapkan bahwa Yesus sangat peduli dengan ibunya. Penyerahan ini juga mengungkapkan bahwa Yesus menyerahkan Maria kepada kita semua. Peristiwa ini menggambarkan bahwa peran Maria sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam peristiwa itu juga Maria yang berduka cita melihat bagaimana penderitaan anaknya. Ibu mana yang tidak peduli dengan penderitaan anaknya? Oleh sebab itu, Maria adalah pribadi yang selalu setia menemani Yesus dalam suka dan duka. Maria adalah ibu yang penuh belas kasih. Hasil dari semua imannya itu, Maria menyerahkan segalanya pada Allah. Penyerahan kepada Allah itu tidak terlepas dari peristiwa saat malaikat Gabriel menyampaikan kabar bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan putra Allah. Jawaban ya, Maria pada kehendak Allah membawanya sebagai rekan keselamatan Allah. Maka jawaban Maria juga mengartikan bahwa ia mau menanggapi tugas itu dengan penuh ketulusan, sehingga ia layak untuk menjadi teladan dalam beriman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mengalami kedukaan, biasanya hidup menjadi hampa dan tidak ada harapan. Kekosongan dan kedukaan ini bisa saja menghambat iman yang selama ini sudah bertumbuh dalam kehidupan rohani. Pernyataan ini bukan berarti melarang untuk berduka. Akan tetapi perlu diingat bahwa kedukaan juga bisa membuat manusia jatuh dalam dosa. Ketika ia lupa bahwa Allah sebagai sumber pengharapannya. Hal ini terus dilakukan dan berlarut-larut dalam kesedihan. Kemungkinan sulit untuk sampai pada pengertian itu karena kelemahan manusiawi. Akan tetapi sebagai orang Kristen, iman menjadi tumpuan kita pada Allah. Maka semua orang dipanggil untuk mengalami kasih Allah dalam hidupnya. Kasih Allah itu nyata. Oleh sebab itu, pada hari ini kita diajak untuk meneladani Maria dalam kesetiaan dan ketabahan serta imannya pada Allah. Kita semua diajak untuk menerima Maria dalam kehidupan sehari-hari kita dan menyerahkan segala kesulitan-kesulitan yang kita alami. Dengan demikian, kita ingat bahwa ketika ada kesulitan dan kedukaan dalam hidup, Allah selalu hadir dalam pergumulan itu. Allah tidak membiarkan manusia jatuh dalam kedukaan, bahkan jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, untuk menanggapi kehendak Allah itu, mari kita membuka diri untuk peduli pada sesama dan membagikan kasih seperti teladan kesetiaan Bunda Maria, sehingga kerajaan Allah sungguh hadir di dunia. Bagikanlah berkat itu di hari ini dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala pengharapan yang selalu hadir dalam hidup kami. Kehadiran-Mu selalu memberikan makna yang luar biasa bagi kami. Di saat kami mengalami kedukaan dan menjauh daripada-Mu, Engkau senantiasa memberikan tanda yang dapat dirasakan oleh indrawi hidup kami. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memilih Maria sebagai Bunda Putra-Mu, Yesus dan Juru Selamat kami. Semoga melalui teladannya, kami sungguh menghayati akan misteri keselamatan yang telah Engkau janjikan. Berkatilah juga semua niat dan usaha kami pada hari ini dengan kuasa-Mu, sehingga menjadi manfaat untuk semua orang di sekitar kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.